Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kebun kakao di Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Motong. Yang saya dapatkan pagi ini pada kebun kakao yang buahnya di kondom, ini disarinisasi, lihat. Tetapi yang saya dapatkan di kebun ini pada saat buah disarunisasi atau dibungkus dengan plastik, nah busuk buah yang menyerang itu bahkan lebih parah. Nah, saya perlihatkan hari ini pada saat di buah, serangan busuk buah pada buah-buah yang dibungkus. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, Takwim Panjuiko. Oke, mantap petani kakao. Videonya saya lanjutkan. Nah, hari ini saya berada di kebun kakao dengan luasan sekitar 0,25 hektar yang ditanami sekitar kurang lebih 200 pohon tanaman kakao. Di sini tanaman kakaonya adalah hasil sambung samping. Kita lihat ini sambung samping, dan buah kali ini untuk menghindari adanya serangan PBK dilakukan sarunisasi atau pembungkusan dengan menggunakan plastik. Nah, ini saya lihat adalah plastik yang digunakan untuk sambung samping tanaman kakao, tanaman kakao. Tapi karena memang plastiknya masih cukup banyak, sehingga digunakan untuk melakukan pembungkusan buah yang dianggap bisa menghasilkan dan bisa menghalau adanya serangan PBK. Tetapi yang terjadi, nah, perlu saya sampaikan lebih awal bahwa saat ini sekitar 2 bulan terakhir di wilayah Kabupaten Parigi Motong, nah khususnya juga di Kecamatan Tomini. Nah, ini memang buah sudah berada pada akhir musim. Nah, di akhir musim sehingga tidak banyak lagi buah yang terlihat. Nah, ini hanya tinggal beberapa. Ini adalah hasil sambung samping MCC 02. Tetapi yang saya dapatkan di kebun ini yaitu adanya serangan busuk buah.
hal ini kemungkinan juga disebabkan oleh hujan yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan kelembaban yang juga cukup tinggi di areal kebun. Nah kita lihat ini ada busuk buah yang menyerang di bagian atas. Nah, ini adalah penyakit yang memang diwaspadai pada saat musim hujan. Nah, di buah yang dilakukan sarunisasi ini serangan busuk buahnya sangat parah. Nah, kita lihat ini. Nah, ini serangan busuk buah pada buah yang di sarunisasi. Nah, ini belum saya lepas dari pohon. Kita coba keluarkan plastiknya. Kita akan lihat bagaimana serangannya. Nah, ini saya gunakan gunting makas. Nah, mungkin karena kelembaban di dalam plastik ini cukup tinggi sehingga buah yang terserang busuk buah ini sangat cepat menyebar dan miselianya ini miselia jamurnya cepat berkembang. Nah, ini menyebabkan kerusakan pada buah yang cukup serius, bahkan sampai 100%. Nah, kita lihat ini juga terserang. Dan ternyata yang saya perhatikan di kebun ini adanya serangan semut ini. Nah, kita lihat ini ada semut. Nah, ini kalau di sini sebutnya dengan semut kelapa yang baunya sangat menyengat. Nah, hal ini juga yang menyebabkan kemungkinannya serangan busuk buah sangat tinggi. Karena memang perlu kita ketahui bahwa busuk buah ini dapat menyebar melalui angin, kemudian melalui kontak atau sentuhan baik manusia maupun serangga. Nah, ternyata semut ini juga sangat tinggi penyebarannya karena bersentuhan langsung dengan buah-buah yang terserang dan menuju ke buah yang belum terserang. Nah, sehingga serangannya cukup tinggi. Nah, saya perlihatkan ini yang sudah saya petik dari pohonnya. Ini juga serangannya karena ini sepertinya banyak semut. Ini adalah sarang semut. Nah, kita lihat ini yang sudah dipetik, buah-buah yang terserang. Nah, ini sangat parah serangannya dan ini akan menjadikan bahwa buah ini 100% kehilangan hasil. Nah, saya akan coba belah. Saya coba belah. Nah, langsung saya potong saja. Nah, kita akan lihat. Nah, ini sebenarnya tangan yang bersentuhan langsung dengan buah, dan ini usahakan tidak digunakan untuk menyentuh buah yang lain. Nah, ini serangannya sampai ke dalam. Ini adalah bentuk serangannya ya. Ini buah sudah lembek dan keras. Ini sudah keras. Dan ini mungkin tidak bisa diambil. Nah, ini bijinya lembek dan ini tidak bisa diambil lagi. Nah, ini yang perlu dihindari oleh teman-teman yang membudidayakan tanaman kakao. Apabila musim hujan yang terlalu tinggi dan keadaan buah dibungkus atau sarunisasi, serangan busuk buahnya itu sangat cepat
sangat cepat dan kerugiannya bisa mencapai 100%. Nah, ini di akhir pembuahan, sehingga buah-buah tidak lagi banyak di pohon karena ini telah dipanen. Nah, dan perlu diperhatikan juga di dalam kebun kakao apabila ada serangan kanker batang. Nah, ini kita lihat serangan kanker batang pada batang kakao, dan ini juga perlu dikendalikan karena memang penyakit busuk buah dan kanker batang itu merupakan penyakit yang berasal dari satu inang penyakit atau sumber penyakitnya, yaitu jamur Phytophthora palmivora, sehingga kedua jenis penyakit ini harus dikendalikan dengan baik. Oke. Dalam hal untuk pengendalian buah kakao yang telah terserang busuk buah, yaitu kita membuang buah-buah yang telah terserang seperti ini buah terserang, kita buang saja. Nah, kemudian buah-buah yang seperti ini seperti ada gejala serangan, bukan hanya gejala, ini sudah terserang, dan ini juga harus kita buang. Nah, dan perlu disampaikan bahwa buah-buah yang terserang ini harus dikumpulkan pada satu tempat dan dikuburkan pada kedalaman minimal 20 cm dari atas permukaan tanah. Nah, ini yang harus perlu dilakukan untuk pengendaliannya. Kemudian melakukan pengendalian semut yang juga menjadi vektor atau pembawa penyakit dari busuk buah. Nah, ini yang perlu dilakukan pengendalian. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah pemangkasan pada wilayah kebun atau pada tanaman kakao untuk memberikan peluang cahaya masuk untuk mengurangi terjadinya kelembaban pada kebun. Nah, ini yang perlu dilakukan untuk pengendalian penyakit busuk buah. Dan yang terakhir yaitu melakukan penyemprotan pestisida dengan menggunakan jenis fungisida yang biasa digunakan para petani. Sebenarnya ini di dalam program sertifikasi kakao jenis racun ini dilarang, yaitu penggunaan Nordox. Nah, tetapi di tingkat petani, Nordox ini sangat efektif untuk pengendalian penyakit. Nah, ini pilihan terakhir dalam satu kebun kakao yang banyak serangan busuk buahnya. Oke. Demikian yang bisa saya bagikan pada hari ini. Semoga menjadi satu bahan pertimbangan kawan-kawan yang memiliki kebun kakao dan saat ini sementara berbuah. Oke, semoga ada manfaat. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, Takwim Panjigo. Oke, mantap petani kakao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.